Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah, sehat-sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah buka puasa nggih? Sudah kenyang? Tadi baru DP ya. Mungkin habis tarawih pelunasan. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberi nikmat banyak sampai hari ini. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih bisa tadarus Quran, masih bisa sedekah, masih bisa sholat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Oke Bapak Ibu, tidak terasa niki sudah masuk malam ke sekarang tanggal 6, malam ke-7. Berarti sudah 6 hari ya. Sudah 6 hari, tidak terasa. Lebaran tinggal 24 hari lagi. Beneran tidak terasa Bapak Ibu. Nanti tiba-tiba itu sudah 10 hari terakhir. Tiba-tiba nanti sudah malam takbiran. Tiba-tiba nanti kita sudah duduk pagi-pagi di tanah lapang untuk sholat Id. Dan tiba-tiba saat itu kita baru tersadar Lebaran sudah hari itu, Ramadan sudah berlalu. Baru kita kepikiran, kemarin Ramadan aku sudah dapat apa? Tidak terasa. Sekarang kita masih santai-santai, masih mikir nanti besok sahur apa, besok takjilan kemana. Tapi nanti kalau sudah Idul Fitri kita baru mikir, ya Allah kok kayaknya cepat sekali, kayaknya belum maksimal. Maka mumpung masih di awal, mari semangati diri kita sendiri. Semangati diri kita sendiri. Ini jamaah tarawihnya masih banyak nih, alhamdulillah dipertahankan sampai hari terakhir. Kalau perlu bikin kuis Pak Mariono, yang bisa full sholat sampai terakhir dapat hadiah dari takmir masjid per orang 500.000. Jamin Lebaran kas masjid minus. Tidak apa-apa, sponsor sate Simpang 3 sana dulu. Yes. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat insya Allah. Bapak Ibu, kita itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipermudah untuk mendapatkan banyak pahala dan agak dipersulit untuk mendapatkan dosa. Kita sebenarnya dipermudah oleh Allah untuk dapat pahala dan agak dipersulit untuk dapat dosa. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan di antara keduanya. Lalu dijelaskan di hadis itu, siapa yang berniat, baru niat, siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak jadi melakukannya, niat terus tidak jadi. Tapi niat itu bukan cuma sekedar wah nanti pengen enggak, tapi sudah ada usahanya sedikit. Contoh jenengan dari rumah berangkat niat nanti mau sedekah, mau infak. Sudah nyiapkan uangnya, ternyata begitu berangkat buru-buru kelupaan, uangnya ketinggalan. Enggak jadi infak. Akhirnya sudah niat tapi tidak jadi. Maka siapa yang seperti ini dia akan dapat 1 pahala sempurna. Dapat berapa pahala? 1, padahal baru niat, tidak jadi beramal. Lalu siapa yang berniat melakukan kebaikan dan melakukannya,
niat sedekah, menyiapkan uang, berangkat, benar-benar dibawa masuk kotak infak, belum, maka dia akan dapat pahala minimal 10, bisa sampai 100, 700, bahkan bisa tidak terhingga, tergantung kualitas amalnya. Nah, diulang, kalau cuma niat tapi tidak jadi dapat berapa pahala? 1. Kalau niat dan jadi melakukan dapat berapa? Minimal 10, bisa 100, 700, bisa tak terhingga, tergantung kualitas amalnya. Kok bisa beda-beda? Iya Bapak Ibu, kita sholat taraweh, sholat sunnah atau sholat sunnah ba'diyah isya tadi, sama-sama 2 orang sholat 2 rakaat, tapi bisa jadi kualitas sholatnya beda tak? Beda. Yang satu khusyuk, wah ya Allah, ini sudah malam ke-7 ibadah. Yang satu mikir, wah kok atus, kok asih, suka. Itu sudah beda kualitasnya. Bahkan orang sedekah pun sama-sama sedekah 10.000, pahalanya bisa beda. Yang satu sedekah 10.000, begitu cek di ATM saldonya masih 500 juta. Yang satu sedekah 10.000, cek di ATM, ATM-nya sudah mode Idul Fitri. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Wah. Itu punya uangnya beda. Yang satu 10.000 ya ringan, yang satu 10.000 masih mikir-mikir, wah ini 10.000 rencana mau sahur, nah tidak apa-apa, nanti ke Masjid Muhtadin paling bar terawih dapat nasi. Belum, ternyata setelah terawih nanya, tadi bukanya apa? Bakso, tidak ada bungkusan. Ya Allah, ras itu sahur. Beda kualitasnya. Nah itu. Lalu kalau ada orang berniat melakukan keburukan, dari rumah sudah niat, kayaknya kemarin di masjid ada yang bawa sendal bagus, kayaknya ukurannya pas, niat dia pengen tuker sendal, maka dari rumah dia sudah siap-siap, karena niatnya mau tuker sendal, dari rumah dia sudah siap-siap pakai sendal jepit, yang kanan biru, yang kiri merah. Sendal Bang Jo itu beda-beda, karena niatnya mau tuker sendal. Siapa yang berniat keburukan lalu tidak jadi melakukannya, sampai masjid, begitu pulang terawih, pas di sebelah sendal itu sendal yang bagus, tapi mikir, ya Allah, mosok bar sholat bulan puasa mosok nyolong, tidak jadi. Berniat buruk tapi tidak jadi melakukan, maka dia akan mendapatkan 1 pahala sempurna. Dapat apa Bapak Ibu? Malah dapat pahala 1. Tapi kalau dia berniat buruk dan melakukannya, tuker sendal tadi betul-betul sengaja rampung sholat, salam langsung keluar, survei mana yang bagus, angkut pulang. Kalau dia betul-betul melakukannya, maka dicatatkan baginya dosa seberapa? 1 dosa. Ini kalau secara matematika adil buatan. Niat berbuat baik tidak jadi dapat pahala. Niat berbuat buruk tidak jadi dapat pahala juga. Niat berbuat baik jadi dilakukan, dapat pahalanya berapa minimal? 10, bisa sampai 700 tak terhingga. Niat berbuat buruk melakukan, dapat dosanya 1. Secara matematis adil bukan? Tidak adil, tetapi inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Allah pengen kita itu banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak dapat pahala. Itu pun Bapak Ibu sudah berdosa, lalu ya di sini lain sebutkan fa'at bi sayyi'atal hasanata tambuha, ikutilah, iringilah keburukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik ini bisa menghapus dosa keburukan tadi. Udah berbuat dosa, dia sadar, langsung tobat, ngaji, sholat, nopo sedekah, maka itu bisa menghapus dosa yang dia lakukan barusan. Enak enggak Bapak Ibu? Artinya peluang kita untuk dapat pahala itu banyak sekali, dan peluang kita untuk dapat dosa sebenarnya sedikit. Maka kalau ada orang di hari akhir dosanya jauh
jauh lebih banyak daripada kebaikannya, ini betul-betul orang-orang yang sangat keterlaluan dalam hidupnya. Nah, kalau katanya Bang Roma Irama, sungguh hafal semua ya. Sungguh terlalu. Maka monggo Bapak Ibu dimanfaatkan, apalagi bulan puasa pahala berlipat ganda. Niatkan aja Bapak Ibu, lihat takjilan tiap hari, misalnya menunya apa, udah ndak usah komentar, takjilan kok menunya cuma itu, ndak usah. Jadikan ajang panen pahala walaupun ndak keluar uang. Bagaimana caranya? Lihat takjilan, ya Allah, enak sekali yang bisa nyumbang. Ya Allah, Engkau tahu rezekiku lagi seret, berikanlah kepadaku rezeki ya Allah, sehingga dengan itu aku akan ikut nyumbang takjilan. Bismillah. Baru niat kok itu udah tercatat pahala Bapak Ibu. Enak enggak? Enak. Mau sholat juga, hari ini sholat langsung niat saja, bismillah ya Allah mudahkan, besok pagi saya mau subuh jamaah. Lihat ada yang tadarus, dengan merasa wah belum lancar baca, niat saja, bismillah ya Allah berikan aku ilmu agar aku bisa membaca Quran, supaya aku bisa ikut tadarus bareng di situ. Pasang niat kayak gitu, usaha-usaha itu bisa dapat pahala Bapak Ibu. Maka sebenarnya peluangnya sangat banyak sekali. Mari kita manfaatkan. Daripada ngeliat orang berbuat baik, ngeliat ada orang sedekah 1 juta ditulis di sana 1 juta dari Bapak A, malah komentar, sok-sokan sedekah tulis nama, 1 juta tulis nama, padahal lu kelakuan kayak gitu, sudah ndak dapat pahala malah dapat dosa. Maka jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga pikiran kita. Banyak-banyak doakan yang baik untuk orang lain, banyak-banyak niatkan diri berbuat baik, mudah-mudahan jadi ladang pahala. Namun niki Bapak Ibu jangan disalahpahami. Dikisahkan pernah Imam Abu Hanifah sedang berjalan melewati sebuah kebun. Beliau lihat ada seorang pemuda sedang ngambil buah dari kebun itu, padahal itu bukan pemiliknya, alias maling. Imam Abu Hanifah ingin menegur tapi mikir, jangan-jangan ini pemuda ini sedang kelaparan, saking kelaparnya tidak punya makanan, terpaksa maling. Ditunggu, ternyata yang diambil banyak, sak karung. Pergi diikuti. Ternyata pemuda ini pergi ke satu kampung isinya orang-orang miskin. Apa yang dilakukan? Buahnya dibagi-bagi semua Bapak Ibu. Lah ini kan berarti dia kondisinya bukan sedang kelaparan. Ditegur, Mas, tadi saya lihat Anda ngambil buah di sana. Anda telah mencuri hak orang lain. Ternyata si pemuda ini malah jawab, Pak, tenang dulu, saya punya hitungannya. Bagaimana? Kalau kita berbuat baik, kita dapat pahala berapa tadi? 10. Kalau berbuat buruk dapat dosa berapa? 1. Saya sedekah dapat 10 pahala, saya nyolong dapat dosa 1. Saya masih punya bonus 9. Imam Abu Hanifah menjawab, Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali hanya yang baik. Bagaimanapun tetap nyolong, tidak bisa jadi alasan. Hitungannya malah dapat 9 pahala, tidak bisa, tetap salah. Ini kalau mazhabnya ini termasuk aliran mazhab Ngawuriyah. Ngawuriyah kalau ketemu sama golongan ngeyeliun, wah, jadi kaum al-angeliyah. Susah. Maka Bapak Ibu itu sekali lagi, kita ulang lagi, kalau niat berbuat baik tapi tidak jadi, dapat apa? Dapat pahala berapa? 1. Niat berbuat baik dan jadi melakukan, dapat pahala berapa? 10, 100, 700 tak terhingga. Niat berbuat buruk tapi tidak jadi, dapat apa? Pahala berapa? 1. Niat berbuat buruk lalu melakukan, dapat dosa berapa? 1. Itu pun kalau habis berbuat buruk langsung tobat melakukan kebaikan, dosanya bisa terhapus. Ini peluang besar untuk kita. Mari semoga kita dimudahkan untuk banyak beramal soleh, mudah-mudahan bisa panen pahala yang banyak di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan
nanti di hari terakhir Ramadan, di hari Idul Fitri, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Demikian dari saya. Sebelum tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.